kita lihat memang kondisi market itu sekarang itu kecenderungan masih wait and see ya. Dalam artian market hari ini itu merupakan refleksi dari kemarin ketika Bank Indonesia itu meningkatkan suku bunga. Harusnya kan dinilai cukup positif ya, terutama untuk para investor yang berbondong-bondong atau berusaha nyari obligasi pemerintah. Dan pada kenyataannya, tapi kalau kita lihat malah 1 minggu terakhir ini market kita malah mencatatkan outflow, terutama dari investor asingnya. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kok banyak orang yang tanya ketika suku bunga naik, tapi malah nilai tukar rupiah kita itu turun, masih ada di angka 14.500-an ya, karena memang itu tadi asing masih mencatatkan outflow dari market kita. Kenapa? Banyak hal yang mungkin yang jadi salah satu concern utama itu kan terkait dari pelonggaran kebijakan pemerintah negara China ya, yang akhirnya itu membuat investor yang ada di Indonesia, terutama investor asing itu beralih nih, daripada kita berinvestasi di Indonesia, lebih baik kita investasi di negara China yang sama-sama yang pertama emerging market, dan dua secara kapitalisasi kan juga negara China itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia gitu. Dan sentimen dari reopening negara China itu menjadi salah satu katalis positif juga. Terlebih market yang ada di Indonesia ini kayaknya udah stuck juga ya. Arahnya mau kemana juga udah bingung. Orang-orang juga kalau misalkan kita lihat dari kemarin tradingnya, secara trading value juga makin lama makin turun, dan bahkan hari ini tuh dicatatkan IHSG kita itu untuk trading value-nya tuh sudah di bawah angka 10 triliun, which is itu angkanya kecil banget. Nah, kita langsung aja teman-teman lihat secara teknikalnya pergerakannya itu gimana ya. Nah, ini sebentar saya coba. Nah, ini teman-teman kelihatan kan ya. Oke, kalau di sini kan teman-teman bisa ngelihat langsung nih dari bulan apa nih, akhir bulan Oktober, 20-an Oktober sampai sekarang IHSG kita itu nggak kemana-mana nih arahnya. Jadi dari kemarin kalau teman-teman ngikutin Trim Ideas, kalau podcast pagi dan sore itu kan biasanya saya juga yang ngisi ya. Saya pasti bilang kalau misalkan di paginya potensi marketnya turun, dan di sore harinya tuh beneran kejadian terus, karena memang kondisi market kayak gini tuh sangat amat gampang untuk diprediksi. Dalam artian gini, kalau misalkan IHSG kita itu sudah ada di range bawah angka 7014, itu pasti bisa dipastikan besokannya akan rebound. Dan kalau misalkan udah nyentuh-nyentuh angka 7100, 7106, 107, itu juga sama, pasti besokannya akan mengalami penurunan. Nah, kalau sekarang kan penutupan IHSG itu ada di tengah-tengah ya. Kalau teman-teman lihat ini tutupannya di angka 7063. Terus kalau ditanya apakah IHSG-nya ini bisa turun sampai bawah 7014, masih ada potensi buat turun. Jadi kalau saya lihat potensi untuk turun itu jauh lebih tinggi ketimbang dia bisa bergerak naik besok ya sampai ke atas angka 7100. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya saham-saham big caps, lebih baik mulai diperhatikan. Kalau misalkan mau coba cicil tambah beli, kemungkinan besok marketnya ada potensi koreksi ya, pasti saham-saham big capsnya bakal turun. Dan menariknya kalau teman-teman lihat hari ini itu kan top gain value untuk transaksi hariannya hari ini tuh 10 besarnya tuh bahkan nggak ada saham-saham big cap sama sekali loh. Saham-sahamnya itu small mid cap semua. Investor juga kalau saya lihat sekarang sudah kecenderungannya lagi maras trading ya akhir bulan November ini. Ya mungkin kalau kita lihat sudah akhir bulan, orang-orang udah nggak ada duit, udah menghemat sambil menunggu gajian tanggal 25 besok. Jadinya ya ngeliatin market juga arahnya nggak kemana-mana, males lah. Tone-nya itu jangankan di pasar saham ya, di pasar modal. Kalau saya ngelihat di sektor real pun juga kayaknya males-malesan itu. Ibaratnya kayak anggot-anggotan mau coba bikin usaha baru juga nggak ada yang baru. Mau coba ekspansi bisnis juga takutnya kalau teman-teman lihat pajak di tahun ini juga mulai dinaikkan lagi, terus tahun depan juga UMR mulai naik lagi, para pebisnis juga kayaknya malas gitu kalau mau melakukan ekspansi bisnis gitu. Nah, mungkin kalau di sini ada yang mau tanya
Boleh nih, saya akan coba bantu jawab ya. Satu persatu yang menarik apa. Ini pertama ada yang nanya saham grupnya Bakri Chip nih. Ada Bumi, BRMS, sama Dewa. Bumi pertama ya. Bumi hari ini agak menarik nih kalau teman-teman lihat. Secara pattern dia jangka panjangnya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Ini kan dia kayak ngebentuk penan nih. Ascending triangle kalau bahasa kerennya. Nah, dia ada potensi upset. Ya harusnya kalau misalkan kita ekspektasi ngelihat dari ini kan ada kenaikan 75% karena dia dari angka low base banget. Dari angka di bawah angka 60. Tapi kita nggak usah expect tinggi-tinggi deh. Kalau kita bilang apakah Bumi bisa balik ke angka 220, sooner later bisa. Tapi kalau misalkan dalam waktu yang jangka pendek banget ya, misalkan kita time frame-nya kita pendekin hari ini, let's say bilangnya sampai akhir minggu deh, sampai hari Jumat, bisa nggak sampai ke angka 220? Kalau saya ngelihat dari volumenya, kelihatan dari volume ini yang makin hari gambar putihnya ini makin lama makin turun, saya nggak bilang dia akan bergerak ke angka 220 atau angka tertingginya dah. Let's say kita bilang ini kan ada angka tertingginya di sini nih. Highest price-nya itu sempat nyantuh angka 246. Bisa nggak? Saya kalau ngelihat dari sisi volume agak skeptis sih kalau misalkan sampai akhir minggu atau hari Jumat nanti bisa. Let's say kalau misalkan kita ngelihat grafiknya ini mungkin akan coba dulu nih apakah dia bisa nembus angka 190-an ini. Atau at least kalau misalkan dia bisa bertahan ada di atas angka 200, itu baru dia bisa untuk naik lagi sampai ke angka 220. Atau misalkan kalau kita sikapnya optimis bisa sampai ke angka 246. Tapi kalau misalkan jangka pendeknya, buat trading harga sekarang itu agak cukup premium ya, 186, karena takutnya 191 ini merupakan resisten kuatnya dia. Lihat nih teman-teman, 1, 2, 3, 4 kali dia nggak bisa nembus angka 191. Selalu tutup di bawah angka 191. Walaupun sempat ini nih, di tanggal 10 Oktober dia sempat tertinggi 199, tapi tutupannya di 176. Terus ini juga sempat beberapa kali ngebentuk shadow ini juga. Tapi juga kalau teman-teman lihat, selalu nggak pernah bisa nembus angka 191. Jadi 191 bisa kita katakan sebagai interesting point-nya buat Bumi. Kalau misalkan mau masuk hari ini nih, misalkan let's say besok kita antri beli langsung hajar karet di angka 186. Menurut saya terlalu tanggung karena takutnya di angka 191 itu bakal turun. Jadi kalau teman-teman mau coba bersikap lebih bijak, antri di bawah aja, di bawah 180, atau enaknya di dekat angka support nih 175 ke atas. Nah, tapi kalau misalkan ada pengecualian, kalau Bumi ternyata bisa stabil ada di atas angka 191 sampai closing ya. Jangan satu hari nih, misalkan dia bilangnya hari ini sempat naik Mas Haji sampai ke angka 192, 194, tapi habis itu tutupannya di bawah 191 lagi. Saya bilang itu masih belum berpotensi untuk si Bumi ini bergerak naik gitu. Jadi perhatikan kalau Bumi udah ada di atas angka 191, itu berarti dia bisa berpotensi melanjutkan penguatan. Tapi kalau ternyata closingnya masih di bawah, ya dia masih bergeraknya sideways saja gitu. Itu untuk Bumi. Terus tadi satu lagi BRMS. BRMS juga kalau kita lihat patternnya itu memang pelan-pelan dia nggak bentuk uptrend channel ya, agak bagus sih patternnya. Jadi kan dia sempat beberapa kali ngebentuk higher low. Ini low pertamanya dan teman-teman lihat ini doji nih, dojinya konfirmasi berarti ini ya. Kan ada gambar kayak salib nih, si candlenya gambar kayak bintang, kayak salib atau kayak pedang nih. Nah di sini nih. Dojinya ini solid berarti bisa kita asumsikan besokannya langsung beneran naik signifikan terus langsung ngebentuk uptrend channel. Jangka menengahnya bentuk uptrend channel, ngebentuk higher low, di sini higher low lagi. Tapi saya agak concern di sini adalah meskipun dia nggak bentuk higher low, tapi dia nggak bentuk higher high-nya nih. Jadi angka 194-nya ini ditakutkan bakal ngebentuk kayak si Bumi tadi, bakal jadi interesting point-nya, bakal jadi resisten kuatnya. Tapi kalau misalkan mau coba trading jangka pendek, let's say kan hari ini Senin nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mau coba masuk di BRMS.
dengan batas resisten di angka 194 itu masih menarik gitu. Itu untuk BRMS. Terus tadi satu lagi Dewa ya. Sekalian deh. Dewa kalau saya lihat malah dia pergerakan jangka panjangnya, jangka menengah deh. Dari bulan September sampai sekarang di bulan mau masuk akhir bulan November, bergeraknya memang pergerakannya sideways. Sideways banget. Jadi batas kerasnya itu di sini nih. Jadi sideways-nya ada dua. Kalau batas atasnya 62 sama 71. Kalau batas bawahnya 56 sama 62. Sekarang kebetulan dia ngebentuk pattern double bottom. Double bottomnya persis di angka 50-an. 56 lebih tepatnya. Terus habis itu kalau kita lihat, walaupun hari ini ditutup flat, saya sih bisa yakin kalau dia masih ada potensi untuk bergerak naik. Bahkan sampai ke 70 gitu. Ya kalau misalkan sedikit bersikap pesimis deh. Sampai ke 67 itu masih lumayan. Kalau misalkan kita ngomongin harganya kan harga kecil nih ya. Berarti kita lihat harga beli harga 59 sampai ke 67. Itu tuh udah ada 11%, which is itu kan kenaikannya cukup signifikan buat trading jangka pendek, buat lucu-lucuan. Misalkan kita masukin 5 juta, 10 juta tuh masih lumayan sih kalau misalkan mau masuk trading di Dewa gitu. Terus ada lagi yang nanya RMKE. RMKE pergerakannya sudah bergerak sideways nih. Jangka panjang memang dibilangnya masih uptrend nih. Tapi teman-teman bisa kelihatan nggak ya garis titik-titik yang di tengah ini? Ini kan bisa kita gini deh, kecilin aja deh. Nah, kalau dibilang masih uptrend apa enggak? Saya bilang sudah mulai keluar dari uptrend channelnya nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini udah beberapa kali dia ngebreak di bawah garis support apa namanya, supportnya si RMKE ini yang ngikut ya, bukan support historical. Nah di sini dia udah keluar, walaupun hari ini kalau teman-teman lihat sempat masuk lagi di sini nih garisnya yang saya gedein dikit ya. Nah sempat masuk lagi tapi habis itu keluar lagi. Kalau saya bilang ini patternnya udah nggak ngebentuk uptrend jangka panjangnya, sekarang sudah mulai masuk ke fase sideways. Nah di sini sidewaysnya kan jelas ya teman-teman ya, angka 940 sebagai support paling rendahnya, 1080 sebagai resistennya. Dan kalau teman-teman perhatikan memang pergerakannya ini buat trading enak. Harusnya kalau dibilang sudah baru masuk nih di angka 98, di sekarang kan tutupan berapa nih, 1010. Saya baru mau masuk di angka 1010. Mungkin saya bilang agak telat. Harusnya masuknya itu di bawah angka 1000 nih, di angka 940 sampai 980 yang di sini nih. Ada di dua garis bawah ini harusnya masuknya di sini 940 sampai 980. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan baru mau masuk di angka 1010. Karena saya ngelihat masih ada potensial upset untuk si RMKE ini sampai mendekati angka 1080 yang merupakan resisten kuatnya dia. Gitu. Jadi buat trading jangka pendek masih oke. Tapi kalau saya lihat sih mungkin besok akan ada potensi untuk RMKE ini akan bergerak sedikit terkoreksi. Jadi malah bisa dimanfaatkan buat teman-teman ketika koreksi ini untuk melakukan aksi buy on weakness gitu. PNLF sama Panin. Wah, PNLF ini yang membuat hari ini gempa nih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang gempa, saya beserta tim Trimegah Sekuritas turut belasungkawa ya terhadap korban yang ada di Cianjur. Kan kalau saya tadi lihat berita sih terupdate ada sekitar 70 korban meninggal ya, tapi nanti coba di cross check lagi teman-teman. Saya beserta tim Trimegah Sekuritas turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran gitu. Nah oke. Balik lagi ke PNLF. Hari ini PNLF terkoreksi. Saya lihat koreksinya masih cukup wajar karena dia udah naik dari angka reboundnya, dari angka supportnya maksud saya di angka 420 ini. 2 hari udah naik. Kamis Jumat udah naik, volume beli juga lebih tinggi. Hari ini turun koreksi, walaupun kalau teman-teman lihat volume jualnya kecil, bisa kita asumsikan orang yang hari ini trading jual itu adalah yang kemarin beli di angka 430. Tapi nggak semuanya jualan. Nah, menariknya kalau kita bilang nggak semuanya jualan, berarti kan masih ada yang nge-hold.
Yang ngehold tuh berarti bisa dikatakan masih optimis untuk si PNLF tuh bisa bergerak naik sampai ke angka 545. Itu merupakan resisten terdekatnya karena di sini ada gap kecil banget. Bentar ya, saya gambarkan. Nih. Ada gap kecil banget di 535 sampai 545. Jadi kalau misalkan saya lihat potensial upside-nya PNLF masih ada kalau teman-teman mau coba trading, apalagi kan beritanya yang mau dibeli, si Panin Banknya mau dibeli itu kan belum kelar-kelar. Jadi masih dalam tanda kutip masih ada isu yang bisa dipom-pom, yang bisa digoreng sama orang-orang untuk membuat PNLF ini masih banyak cukup diminati gitu. Terus ada lagi apa nih? PBRX, Pan Brothers. Wah, jujur saya nggak ngikutin Pan Brothers ini. Kalau saya lihat memang secara teknikal dia kayaknya baru aja menggeliat nih, baru aja bangun dari kubur ya, bisa kita bilang nih, dari pertengahan tahun maksud saya. Secara pattern mungkin bergeraknya masih sideways. Kalau saya lihat dari volume, orang-orang kayaknya udah bingung ya mau trading apa, tiba-tiba volumenya jebret naik. Tapi saya nggak tahu nih apakah saham ini liquid apa enggak ya. Mungkin buat teman-teman kalau misalkan sama-sama nggak tahu ini saham apa dan baru dengar PBRX ini apa, jangan masuk aja. Jangan asal masuk maksud saya, karena takutnya ini sahamnya nggak liquid, tiba-tiba ketika volumenya nggak serame ini malah yang ada nyangkut dan sedihnya kalau nggak bisa keluar gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat secara teknikal, apakah bergeraknya masih oke? Saya bilang masih ada potensi untuk PBRX ini buat turunnya sampai ke angka supportnya yang ada di angka 107. Ini kan hari ini closing 141 ya. Jadi kalau teman-teman mau coba trading, lebih baik kita tunggu di bawah aja. Itu untuk PBRX. Arto sudah melempem ya. Minggu lalu ya sempat kita bahas ya saham-saham digital, saya bilang beberapa sudah mulai berusaha nih untuk keluar dari downtrend channelnya, dan secara teknikal pun Arto sendiri sudah konfirmasi. Saya bilang jangka pendeknya sudah konfirmasi untuk dia keluar dari area sideways-nya. Tapi apakah dia solid konfirmasinya? Saya nggak bilang masih dia bersikap solid ya, karena takutnya ini kan saya ngelihat downtrendnya itu dari garis EMA 20-nya nih teman-teman ya, yang warna hijau kan bisa kelihatan. Walaupun sekarang masih ada di atas, jadi saya bilang masih berpotensi si Arto ini besok untuk bergerak rebound dari angka 5550. Tapi ini technical ya. Jadi takutnya kalau ternyata besok analisis saya salah dan ternyata malah balik di bawah angka yang saya sebutkan tadi 5550. Susah nih ngomongnya. 5550 dan malah ada di bawah angka EMA 20-nya, berarti false breakout dari downtrend channelnya gitu. Jadi malah ada potensi dia untuk si Arto ini malah makin turun. Tapi kalau ternyata besok dia rebound, apalagi kalau volume belinya kayak gini nih, lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhir kayak gini nih, volume belinya solid gitu, nah itu bisa bergerak naik sampai ke angka 7.100. Kalau saya sih buat teman-teman yang mau coba betting, tipikal yang trader keras, dalam artian yang berani cut loss boleh. Tapi yang nggak berani cut loss, yang selalu suka cuman ngikutin rekomendasi buy masuknya di mana, tapi nggak pernah nyatet stop lossnya di mana, nggak usah ikutan masuk. Nanti saya nggak mau kalau misalkan minggu depan saya live lagi ditanyain, Mas Haji, saya kemarin ngikutin rekomendasi buy Arto, tapi malah harga sahamnya turun, gimana? Ya harusnya cut loss kalau sudah saya bilang suruh buat teman-teman yang berani trading doang ya gitu. Terus wifi minta kabarnya. Kok wifi ini sih, bentar salah. Solusi sinergi, waduh, masih jangka panjangnya. Ini di bulan Mei ini kita sempat bikin pergerakan, masih downtrend ya. Sekarang saya panjangin lagi garisnya, masih downtrend ini, udah tutup mata aja loh, udah jelek banget, nggak usah dibahas. Saya nggak mau meracunin teman-teman yang lain untuk masuk wifi, orang sahamnya lagi nggak kemana-mana gitu.
Terus ada lagi yang nanya BRPT, Akra, Medco. Wih, saham itu semua ya related sama minyak. BRPT bergeraknya masih sideways nih. Kalau ditanya, ini potensi ini nggak doji nggak? Nggak sih saya bilang, karena kalau doji itu kan kalau nggak di atas, maksudnya dalam artian dia lagi uptrend ada doji, dia potensi turun. Atau lagi downtrend, ada doji, dia potensi naik. Tapi kalau ini kan dia lagi bergerak sideways, ada doji bukan doji nih ya. Lihat nih, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi memang dia bergeraknya lagi solid, bergerak sideways. Bergerak sideways kayak gini enak buat teman-teman buat coba trading sampean. Buat trading masih enak. Untuk batas belinya itu di angka 790 ya. Jadi 790 ke atas mungkin let's say sampai 800 atau 810 baru masuk untuk BRPT. Hari ini closing kan 825. Tunggu aja besok, antri beli di bawah aja di range harga 790 sampai 810. Nanti kita lihat, harusnya dia bisa potensi rebound, karena saya ngeliat udah beberapa kali dia bergeraknya rebound terus nih dari deket-deket angka support ini. Gitu. Jadi kalau mau koleksi aja. Tadi apalagi ya selain BRPT, Medco ya. Medco patternnya apakah dibilang inverse head and shoulders? Bisa jadi. Tapi kalau saya lihat karena hari ini dia bergeraknya candlenya hijau, walaupun patternnya walaupun secara teknikal bergeraknya turun, tapi candlenya hijau ini agak menarik nih. Kalau teman-teman mau coba betting, boleh sih. Tapi saya nggak jamin untuk Medco ini konfirmasi solid bergerak bergerak rebound ya. Karena kalau teman-teman lihat ini udah patah nih trennya, secara EMA 20-nya udah di bawah. Dan ini berpotensi ngebentuk head and shoulders. Tapi karena hari ini candlenya hijau, mau coba betting. Kalau teman-teman mau betting ya. Tapi kalau saya sih nggak anjurkan ya. Kalau mau beli mungkin 20% lah dari target dari dana yang teman-teman punya. Jadi 80% antrinya di bawah aja, di angka 920 ke bawah. Jadi kalau misalkan buat lucu-lucuan aja, jadi 20% masuk atau 10% lah. Kalau misalkan ternyata besok rebound. Tapi kalau ternyata enggak, ya udah langsung cut loss aja. Karena kan kalau 10% dari total modal kan nggak banyak banget gitu. Itu sih, itu untuk Medco. Bevin, Panin. Saham-saham udah mulai saham-saham small mid cap semua nih, berarti bisa kita bilang besok market kita, karena yang dari tadi yang tanya small mid cap semua, trader semua, ya mungkin marketnya besok bakal kayak hari inilah, sepi. Balik lagi ke Bevin udah di harga premium dan hari ini pun tutupan minus 1,75% di atas. Takutnya Bevin masih ada koreksi nih. Jadi kalau teman-teman mau coba beli, antri di bawah aja, di let's say di angka 1100, jangan beli di harga sekarang. Terus Pani ya. Pani, apakah ini inverse head and shoulders? Terlalu pendek sih, saya nggak bilang ini inverse head and shoulders. Kenapa? Karena downtrendnya masih pendek banget. Jadi nggak layak kalau dibilang inverse head and shoulders. Ini mungkin malah bergerak uptrend ya kalau saya bilang si Pani ini. Nah, teman-teman bisa kelihatan dia beberapa kali ngebentuk higher low, higher high juga. Kalau saya lihat mungkin sekarang, besok lah ya, besok 2 hari lagi potensi Pani bakal terkoreksi. Tapi kalau dia masih ada di garis putih ini, selalu ngebentuk higher low, dia bergerak masih uptrend. Jadi teman-teman boleh coba serok. Jadi belinya ketika candlenya masih merah ya Pani, jangan waktu candle lagi hijau. Jadi kita coba masuk dengan asumsi Pani bisa bergerak rebound. Let's say kita antri beli di 1100 deh sampai 1130-an. Itu untuk Pani. Sama Panin ya sekalian. Paninvest-nya lagi belum ada berita yang MUFG atau satu lagi itu Sumitomo untuk beli Paninbank. Jadi lagi bergeraknya lagi downtrend dulu. Mungkin ini bakal bergerak ranging ya kalau saya ngelihat ya. Kalau
Potensi rangingnya mungkin paling rendahnya di angka 1350 bisa sampai ke 1600, itu merupakan resisten kuatnya. Kin apa ini bukan inverse head and shoulders nih. Teman-teman saya kasih tahu ya, potensi inverse head and shoulders itu kalau bergeraknya lagi turun. Kalau bergerak lagi uptrend terus ada ini bukan inverse head and shoulders gitu. Jadi ini yang gambar kayaknya salah nih. Jadi kita lihat teknikal aja. Kin bergeraknya uptrend nih. Jangka pendek uptrendnya juga solid. Kalau teman-teman mau coba ngikutin masuk, nggak apa-apa, disikat aja Kin. Dengan target resisten paling dekat angka 880 ya dari sini nih, yang merupakan angka highest tertingginya dulu. Masuk di berapa, 820 sampai ke 880, trading jangka pendek dapat 7%, 5%, oke lah 2 hari 3 hari masukin gitu. SCMA ini tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman juga, kenapa kok market kita itu hari ini sepi. Karena kayaknya orang-orang duitnya dialihkan buat masuk ke itu deh, judi bola deh. Karena kan kebetulan lagi Piala Dunia nih. Nah teman-teman kira-kira jagoin siapa nih kalau yang ngikutin sepak bola ya. Walaupun kalau saya ngelihat di kanal berita, di forum-forum luar negeri banyak yang ngeboikot Qatar 2022 ya, karena kan memang ya banyak memakan korban lah untuk pembangunan dari stadionnya Qatar ini. Jadi ya beberapa dari forum luar negeri itu banyak yang ngeboikot si Qatar 2022. Tapi ya balik lagi, animo masyarakat terutama kalau kita ngomongin Indonesia itu kan pasti olahraga pertamanya itu kan bola ya. Walaupun sekarang sudah mulai beralih, ada yang bulu tangkis, dan kemarin terakhir kalau teman-teman golongan milenial pasti pada tahu yang namanya tiba-tiba tenis yang diselenggarakan sama Vincent Desta ya. Nah balik lagi ke SMA bergeraknya masih uptrend teman-teman, masih solid. SMA ini kalau teman-teman lihat secara candle ya, itu kan satu harinya itu nggak pernah dia lebih tinggi atau naik atau turun itu let's say di atas 5%, 6%, satu hari itu nggak mungkin. Jadi buat orang-orang yang suka nggak sabaran lah ya untuk masuk ke SMA itu memang agak susah. Karena mereka pasti mikirnya, aduh cuma naik 2%, nggak naik-naik. Saya ngeliat saham lain udah naiknya 10%, 20%, 15% dalam satu minggu. Sedangkan SMA kalau kita hitung dalam kurun waktu 1 minggu mungkin naiknya mentok-mentok 5%, 4%. Tapi ya ini pergerakannya stabil gitu loh. Kalau teman-teman mau coba betting masuk SCMA nggak apa-apa. Tapi balik lagi teman-teman kalau mau yang beli SCMA ini harus harus sabar ya kalau saya bilang. Jadi ini time frame tradingnya itu nggak bisa harian atau mingguan ya, at least minimal 1 bulan lah di holdnya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar daripada trading jangka pendek, lebih baik mulai coba invest gitu, boleh masuk nih. Dan ini tuh saham yang layak buat di hold untuk jangka menengahnya ya. Walaupun kalau saya lihat memang secara laporan keuangan, ini kita ngomong fundamental dikit ya, agak boncos SCMA ketika ngedapetin license untuk menyiarkan Piala Dunia 2022 ini. Ya tapi balik lagi, kan si SCMA ini kan meskipun boncos, meskipun dia keluar duit banyak buat dapetin license-nya, tapi orang-orang akhirnya tetap nonton kan ya. Jadi balik lagi, nanti dalam waktu ke depan pasti akan tetap diuntungkan gitu. Mungkin dari laporan keuangan nanti di kuartal ketiga resultnya bakal ya kalau misalkan flat atau sedikit turun ya dimaklumi aja gitu. Tapi balik lagi ya, itu kan secara fundamental. Tapi kalau ngomongin teknikalnya, dia masih bergerak uptrend gitu. Ini kalau ngomongin teknikal adalah saham yang layak untuk di hold. Jadi saham yang di hold itu adalah saham yang bergerak uptrend ya, bukan yang nyangkut. Orang-orang tuh pasti kan kebanyakan salahnya gitu. Saham nyangkut udah tahu rugi 5% malah di hold. Tapi saham yang lagi naik baru naik 4%, baru naik 5% malah dijual, malah taking profit.
Harusnya saham-saham kayak gini nih yang lagi naik, pergerakannya uptrend, volumenya juga stabil, fundamentalnya juga masih ada, jangka panjangnya masih oke dari Piala Dunia 2022. Harusnya kan di hold, bukannya malah di tradingin kayak gitu. Terus ada lagi yang nanya BABP. BABP sideways ranging setelah dia naik signifikan, ini naik 25% atau reject ke atas ya. MNC ini sideways pergerakannya. Jadi kalau saya bilang nggak bakal kemana-mana sih, malah saya ngelihatnya malah ada potensi untuk si BABP ini untuk terkoreksi ya, dibandingkan untuk dia naik sampai ke angka 136, 140 atau 150-an gitu. Itu untuk BABP. Lalu next, BBCA masih buy nggak, rekomend buy nggak? BCA ya buy aja udah, mau harganya berapapun. BCA harganya akan selalu premium tapi akan selalu naik. Jadi dibeli aja kalau misalkan buat investasi. Ini tanggal berapa nih? 21 November 2022 saya bilang beli BCA. Lihat 1 tahun ke depan omongan saya gimana. Apakah turun apa enggak? Saya zaman pasti naik. Gitu sih, itu untuk BCA. BRI masih menarik. Secara fundamental saya suka karena harusnya tahun depan itu kan akan seret ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasti pemerintah akan melakukan restimulating lagi nih, bakal meningkatkan atau menggenjot ekonomi kita lagi. Salah satu strateginya itu kan akan meningkatkan atau mempermudah kalangan UMKM untuk buka usaha dan lain sebagainya. Dan kalau UMKM kena, pasti Bank BRI yang sebagai penyalur kredit UMKM yang akan diuntungkan. Jadi story-nya untuk jangka panjang untuk BBRI masih ada. Secara teknikal gimana? Secara teknikal bergeraknya masih sideways. Range-nya itu di 4.500 sampai 4.700. Tapi di sini di atas 4.700 ada gap besar untuk si BBRI ini. Di sini nih, teman-teman bisa kelihatan ya. Gapnya di range 4750 sampai 4850. Jadi lumayan gede nih. Kalau misalkan dia sudah keluar dari area sideways dan dia bergerak uptrend, at least dia bisa sampai ke angka 4850. Tapi kalau ditanya, dibalik lagi, naiknya ke 4850 kapan? Saya sih nggak bilang dalam waktu dekat ya. Mungkin bakal memanfaatkan Santa Claus Rally di bulan Desember, atau window dressing-nya, atau bahkan di bulan Januari Februari ketika bonusan orang-orang itu biasanya kan membuat market pergerakannya uptrend gitu. Lihat technical ya, murni technical sudah jelek karena dia udah gagal ngebentuk apa sebutannya ini, continuation bullish flag. Dan harusnya teman-teman, kalau kita kan memang beberapa hari ini kasih rekomendasi beli saham Leat sama Wins ya, tapi itu kan ada batas stop loss-nya. Batas stop loss-nya kalau tutup di bawah angka 113 itu di stop loss. Dan ini sudah 2 hari di bawah angka 113, teman-teman harusnya udah melakukan stop loss. Kalau masih beli aja atau masih coba average down, saya nggak rekomendasiin sama sekali. Jadi kalau udah di bawah 113 harus stop loss, teman-teman harus disiplin ya. Patternnya udah jelek, takutnya dia bakal turun. Apakah dia berpotensi rebound? Potensi rebound selalu ada, tapi saya bilang potensi reboundnya ada di bawah angka 100. Bisa di bawah angka 85. Sama nih Wins juga udah nggak ngebentuk, patternnya udah jelek, udah di bawah angka 366 yang merupakan support kuatnya dia. Kalau dibilang ini masih bisa nih ngebentuk, ini enggak, kepanjangan. Jangan dipaksakan. Jadi udah waktunya cut loss. Wins lihat, kita memang minggu lalu sempat rekomendasikan beli, tapi karena sudah rekomendasi kita salah, kita berani bilang harus melakukan stop loss, kita switching aja. Jangan dipaksakan untuk di hold. Gitu. Lihat ditunggu di 79, ya benar, tunggu di bawah aja. Tapi ditunggu bukan berarti yang sudah dibeli di hold ya. Ditunggu itu di cut loss, ntar di buyback di angka 79.
Saya nggak mau kalau misalkan ada yang bilang, Lea tadi bilangnya saya udah terlanjur masuk di 100, nanti tunggu di bawah di angka 80-an atau 79 baru beli. Enggak. Jadi kalau sudah turun di bawah angka 113 di cut loss, nanti di buyback. Jadi jangan di average down. Kalau di average down kan berarti tandanya kita masih punya yang ada di harga atas. Jangan kayak gitu, mindsetnya jangan kayak gitu. Kita trader, duit kita terbatas, manfaatkan uang sebaik mungkin. Jadi kalau memang sudah tidak mumpuni untuk di hold, jangan di hold. Yang di hold tadi yang kayak SMA itu, yang masih bergerak uptrend. Ini kan udah nggak bergerak uptrend untuk si Lea. Jadi ngapain di hold kayak gitu. Terus sama, Wins kasusnya juga sama. Tadi saya mention kan. Di stop loss saja Wins. Ntar kita buybacknya di bawah. Buybacknya di berapa? Di sini nih 278. Jangan di harga sekarang. Terus ada lagi yang tanya Tekim sama YNKP. Tekimnya dulu ya. Alah, gambar apa ini? Tekimnya masih sideways, jangka pendeknya mau membentuk sideways. Dia setelah bergerak uptrend nih di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih, enak nih kan ya. Bergeraknya uptrend. Sekarang sudah nggak uptrend, sekarang sudah bergerak sideways. Jadi ini fase-fase apa ya sebutannya? Kalau sideways di atas itu akumulasi apa distribusi ya? Distribusi. Orang-orang yang di sini, yang pada jualan di sini adalah orang yang beli-beli di sini nih. Beli di bawah 7.500, 7.200, itu sekarang pada jualan di angka 8.000-an. Jadi teman-teman balik lagi, masih optimis nggak si Tekim ini bergerak uptrend? Kalau masih ada optimisme, volumenya itu ke-create atau naik, volume belinya naik, berarti masih bisa bergerak uptrend. Tapi kan sekarang kalau teman-teman lihat nih, volumenya banyak merahnya, bergeraknya juga gini-gini aja. Ini ada volume gede tapi merah. Berarti orang-orang yang beli di sini di angka 7.000-an tadi, saya bilang 7.200, 73, 74, 75, itu sudah mulai bersikap skeptis, dalam artian mereka sudah merasa harga 8.000-an untuk Tekim itu udah cukup premium. Jadi akan ada potensi untuk terkoreksi. Tapi orang-orang masih ada yang nampung. Jadi maka pergerakannya Tekim ini masih bergerak sideways. Bergerak sideways enak buat trading jangka pendek. Batas supportnya di 7.800, resistennya 8.500. Itu ya buat teman-teman ya. Berarti kalau di bawah 7.000 berapa tadi? 800 stop loss. INKP juga sama. Kok INKP? INKP malah bergeraknya malah lebih jelek dari Tekim. Tekim tadi kan masih sideways, INKP malah downtrend. Jangka pendek ya saya bilangnya. Nah, tapi ini masih potensi nih untuk si Tekim. INKP kalau ternyata besok dia rebound dan bisa naik ke angka 10.400, si INKP bisa bergerak uptrend. Tapi kalau saya lihat sih, kalau misalkan dibilang masuk sekarang nggak, berarti kita buy on weakness aja di angka supportnya di angka 9675. Saya sih nggak bilang gitu sih. Enaknya kalau si INKP ini kita masuknya kalau udah ada 2 atau 3 candle warna hijau berturut-turut baru boleh masuk. Tapi kalau lagi kayak gini nih, lihat teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 minggu. 1 bulan bahkan saya bilang nih, dari tanggal 4 November sampai sekarang 22 November. Itu hampir 4 minggu, udah 3 minggu. Patternnya merah, candlenya merah. Jadi bergeraknya masih downtrend. Kalau misalkan dibilang bisa rebound nih, bisa ngebentuk potensi ngebentuk continuation bullish flag nih, makan aja kalau berani. Saya sih nggak berani. Arto tadi udah saya bahas ya, bergeraknya sih masih berpotensi untuk masih ada potensi untuk dia berbalik arah, tapi saya masih agak takut karena memang ini disclaimer ya, saya pribadi memang saya nggak begitu suka sama saham digital sih gitu. Tapi balik lagi, kalau secara teknikal memang masih ada potensi untuk dia rebound dari supportnya di angka 55-50 ini gitu. Karya, Bangun Karya Perkasa Jaya. Nama ininya nama perusahaannya lucu banget sih, Karya ini emang. Karena dia baru IPO. Tapi IPO-nya si Karya ini bagus loh dibandingkan saham-saham yang kemarin IPO ya.
Karena biasanya kalau saham lain kan setelah IPO kan turun ya, kayak UVCR, Goto, yang kita lewati saham big cap saham digital lah. Apa ya, saham yang baru IPO kemarin kan ketika udah auto reject beberapa kali kan downtrend, habis itu patternnya turun ya. Sedangkan Karya ini patternnya naik loh. Masih bagus nih. Kalau kita ngomongin sedikit rahasia-rahasia yang ada di pasar modal ya. Kan pasti sudah sewajarnya gosip umum lah yang sekuritas yang IPO-in atau ya membuat perusahaan itu IPO kan pasti punya tanggung jawab ya untuk membuat si sahamnya itu at least bisa sustain atau stabil di harga yang sudah ditentukan. Nah, ini kayaknya perusahaan sekuritas yang nge-IPO-in si Karya ini sangat-sangat bertanggung jawab karena membuat harga sahamnya itu masih bergerak uptrend walaupun setelah dia selesai IPO gitu. Saya sih ngelihatnya masih suka ya. Karya ini bergeraknya masih uptrend. Ntar saya gambarin channelnya aja lebih enak. Nih. Bergeraknya tuh masih uptrend si Karya ini. Kalau ditanya resistennya di berapa kalau kayak gini? Saya sih kalau saham lagi bergerak uptrend sih saya nggak peduli ya resistennya di berapa. Jadi saya bakal hold terus. Yang saya peduliin adalah batas supportnya nih. Karena kan kalau lagi bergerak uptrend, saham lagi uptrend gini, batas supportnya kan selalu berubah-ubah ya. Kalau misalkan kita ngeliat dari historis, kalau misalkan nggak pakai garis yang naik ini deh. Ini kan batas supportnya naik nih. Ketika dia naik di sini turun, ini jadi support baru. Tapi dia naik lagi. Turun, ini jadi support baru. Naik lagi, dan sekarang turun, ini jadi support baru. Nah, jadi kalau lagi kayak gini, kita perhatikan aja. Kalau dia nggak pernah ada di bawah support barunya dia, which is sekarang itu ada di angka 376, selama dia ada di atas angka itu, 376 ini tadi, nggak apa-apa, di hold aja. Jadi kita nggak usah mikirin target resistennya di berapa kalau lagi bergerak uptrend kayak gini. Di hold aja. Kita cuma mikirin batas supportnya di berapa. Jadi kalau misalkan ternyata dia ada di bawah, sudah di bawah batas supportnya, baru waktunya kita untuk melakukan aksi stop loss kayak gitu. Buka dan Goto. Kita lihat. Buka masih bergerak uptrend, tapi hari ini koreksi ya, karena kalau saya lihat memang Buka ini agak sudah agak premium kalau misalkan kita ngelihat dari jangka pendek. Dan ini pun juga kalau teman-teman lihat kan sempat ada gap ya di sini nih. Aduh, kegedean gambarnya nih. Gapnya persis banget di angka-angka resisten hari ini, which is itu 316. Jadi sekarang dia koreksi dan dia lucunya ada gap lagi di bawah. Nah, gapnya ada double nih. Dia nutup gap yang dulu, gap di atas, gap up-nya ditutup. Tapi dia ada gap di bawah, di angka sini, 298 sampai 292. Takutnya dia bakal koreksi. Tapi, kalau saya bilang, kalau teman-teman mau coba beli, nggak apa-apa. Belinya di 292 sampai di 300 lah ya, di 290 sampai 300. Kalau mau beli aja nggak apa-apa. Secara teknikal ada yang menarik untuk si Buka ini, karena ada golden cross di EMA 20 sama EMA 100-nya. Ini saya coba gambarin di sini ya. Nih, ini tuh pattern golden cross nih. Jadi EMA 20 bersinggungan dengan EMA 100, di mana EMA 20 tuh menembus ke atas, dalam artian pergerakan downtrend dari garis EMA 20-nya itu sudah dipotong sama pergerakan rata-rata 20 hari terakhir. Artinya apa? Selama 100 hari terakhir, harganya itu sudah dilampaui dengan rata-rata 20 hari terakhir. Jadi 20 hari terakhir kan jelek nih, harga sahamnya turun. Tapi maksud saya 100 hari terakhir harga sahamnya kan turun. Tapi 20 hari terakhir harga sahamnya naik. Jadi bisa kita asumsikan mulai berbalik arah.
gitu, gampangnya gitu. Ini bisa jadi salah satu bentuk apa ya, indikator lah kalau dia bergerak berbalik arah untuk si buka ya. Tapi kan kita ngomongin kalau ini kan dia kan bergeraknya jangka pendek ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau coba trading, nggak apa-apa, masuk aja kayak yang saya bilang tadi, antri beli di 290 sampai di angka 300. Terus apa lagi? Avia sama SMDR. Avia masih downtrend sih aslinya ini, walaupun beberapa kali dia bergerak naik, tapi saya bilang dia masih downtrend karena dia masih belum bisa menembus ini nih, pattern ini nih. Dan kalau kita lihat gambarnya ini deh, gini satu, ini resistennya nggak bisa ditembus, malah turun lagi ada resisten lagi, takutnya ini jadi resisten lagi. Jadi makin lama makin turun nih, gambarnya kan kelihatan nih kayak apa namanya, kayak tangga ya, makin lama makin turun, jadi masih jelek. Piala dunianya ganti di sini nih. Kita lihat energi. Kayaknya kalau ngomongin Piala Dunia mungkin ya hari ini market kita secara volume transaksi trading value-nya di bawah 10 triliun, kayaknya saya curiga para trader-trader lokal ini masukin duitnya ke judi bola nih. Jangan loh ya teman-teman. Judi bola tidak bisa diprediksi. Sedangkan saham masih bisa diprediksi. Mungkin saya ada sedikit cerita lucu ya sebelum ngomongin balik ke ini. Ada teman saya waktu itu pernah bilang, kenapa kok kalau kita betting di bola dibilangnya judi, sedangkan kalau di saham enggak? Waktu itu saya bilangnya gini, karena di saham kan kita bisa melakukan prediksi ya, dalam artian kita bisa ngelihat nih secara fundamental perusahaannya, let's say Bank BCA, aset kualitasnya bagus, rasio-rasio dari valuasinya juga masih oke. Jadi perusahaannya masih oke untuk bisa berpotensi untuk bergerak naik. Secara teknikal pun juga bergeraknya bergeraknya uptrend. Sedangkan kalau bola kan kita nggak bisa melakukan itu. Kita nggak bisa tahu nih arah pergerakannya di mana gitu. Tapi sama teman saya dibalas kayak gini. Loh, kalau misalkan kita coba judi bola kan kita bisa mengetahui nih, kalau misalkan let's say Bayern Munchen sama Dortmund, let's say Bayern Munchen orangnya sekarang kualitasnya lagi bagus-bagus, sedangkan Dortmund kualitas orangnya lagi turun-turun, atau beberapa let's say misalkan ada yang sakit lah, ada yang cedera dan lain sebagainya. Harusnya secara fundamental itu kan bisa menang Bayern Munchen. Ya kenapa kita nggak betting di sana aja? Toh juga sama dengan kita ngomongin saham, ada yang namanya fundamental, ada yang namanya teknikal. Tapi kan balik lagi, apakah itu 100% menjamin pergerakan harga sahamnya bakal naik atau bakal turun? Kan enggak. Sama dengan bola juga kayak gitu. Di situ saya diskakmat, saya nggak tahu harus jawab apa. Jadi menurut teman-teman, kalau misalkan kita masuk ke bola, bukan BOLA ya, mau judi bola itu salah apa enggak? Balik lagi sih. Nah, oke. Kita ngomongin balik lagi ke energi. Energi pergerakannya gimana? Energi sekarang lagi bergeraknya itu sideways. 1 minggu lah saya bilangnya sideways. Di sini memang masih ada gap ya. Ada gap di angka 354 sampai 364. Jadi potensi ditutup dalam waktu dekat untuk si energi. Bola tuh temen aku aja bangkrut, punya Togo 3 pintu hancur. Wah, ya berarti kalau itu tipikalnya kalau sebagai trader itu yang langsung masuk HK nggak pakai mikir kali ya. Ada kasih rekomendasi beli ini, nggak dilihat rekomendasinya beneran bagus apa enggak, langsung di HK aja. Jadi nggak baik ya kalau misalkan kita mau trading pun juga lebih baik kita, kalau nggak percaya banget, gak usah jualan tokonya sampai 3 toko dijual semuanya, itu kan agak bahaya juga gitu loh. Gitu sih. Jekon sama MTEK, kita belum bahas ya tadi MTEK. Jekon dia masih bergerak downtrend. Jekon itu kan saya sudah sempat bahas ya sama teman-teman kemarin. Story-nya itu cuman karena dia menang tender yang untuk IKN, proyek IKN yang ada di Kalimantan.
Setelah itu nggak ada story apa-apa lagi. Dan kalau kita lihat memang kalau proyek-proyek pemerintah itu kan biasa bayarnya telat ya. Jadi mau nggak mau perusahaan konstruksi atau infrastruktur itu harus cari utangnya ke bank. Dan which is itu kalau misalkan kita ngomongin fundamental dikit, laporan keuangan dari sektor konstruksi itu susah sehatnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin fundamental sektor konstruksi, yang paling bagus adalah perusahaan yang cash flow-nya positif. Sedangkan Jekon ini kan menangnya kalau nggak salah cukup banyak ya. Jadi takutnya cash flow-nya malah nanti agak terganggu. Dan ya itu balik lagi secara fundamental jadi nggak bagus nantinya. Jadi ini Jekon ini cuman bagus gara-gara kemarin ketika dia menang tender doang. Itu jadi dijadiin bahan gorengan lah buat beberapa oknum ya. Dan kalau saya lihat sekarang story-nya udah habis. Secara teknikal nih teman-teman lihat volumenya tuh udah kecil loh, makin lama makin turun loh. Patternnya juga makin lama makin downtrend loh, makin nggak jelas arahnya kemana. Kalau saya lihat dia pasti bakal, kalau gini terus dia pasti bakal jadi mati suri nih. Range mati suri ini di angka 140 sampai 150, nggak bisa kemana-mana. Jadi mumpung nih teman-teman, kalau saya bilang ada yang sudah terlanjur beli dan belum keluar, saatnya sekarang itu lebih baik taking cut loss aja kalau misalkan sudah ternyata belinya di atas. Lebih baik cut loss daripada nanti mati suri, volume jual belinya nggak kelihatan sama sekali, nggak ada, dan teman-teman harusnya bisa dapat trading di tempat lain, yang ada malah nyangkut di Jekon. Takutnya gitu sih. Sama MTEK juga. Kalau kita lihat secara teknikal masih uptrend, masih bagus. MTEK ya diuntungkan karena si itunya ya. Saya kan tadi bilang si SCMA kan saya sudah bahas ya. Pasti in a long term SCMA akan diuntungkan karena kalau saya lihat langganan ya, itu kan kayak langganan aplikasinya SCMA itu untuk nonton bola kan nggak 1 minggu 2 minggu habis itu selesai kan pasti langganannya kan lebih dari biasanya orang-orang kan penawarannya kan setahun dapat promo apa dan lain-lain, dan orang kan gampang kegiur. Itu kan pasti akan menguntungkan SCMA diuntungkan, performanya bagus, MTEK sebagai ownernya juga pasti akan diuntungkan. Harusnya kan gitu. Jadi saya ngelihat SCMA pergerakannya tadi secara technical uptrend saya bilang di hold masih oke. MTEK juga baru bergerak uptrend. Ibaratnya MTEK ini baru aja lepas landas nih. Baru bergerak naik. Kalau teman-teman mau coba beli nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak atau takut nih, kira-kira stop lossnya di mana ya nanti, batas supportnya di mana, ikutin moving average-nya aja. Si EMA 20-nya kita jadikan sebagai batas stop loss-nya. Karena kan dia sekarang ini sudah ada di atas EMA 20 nih. Jadi enak kita tunggu kalau udah di bawah EMA 20 baru kita gunakan batas untuk melakukan aksi stop loss. Itu untuk MTEK. Terus Silo sama Prim, Silo dulu, Silo. Salah, bukan Silo ini Silo di Nasdaq. Siloam. Bagus ya Siloam ya. Siloam patternnya oke nih. Dia walaupun saya bilang harganya Siloam sekarang mahal, tapi dia ngebentuk pattern, dan patternnya ini kan continuation ya. Pattern continuation ini enaknya kalau udah ke break atau udah ketembus. Jadi sekarang mumpung kalau misalkan teman-teman mau baru masuk, saya sih lebih nyaman masuknya kalau udah ke break ya. Dalam artian udah di atas ini nih baru masuk, karena potensial upside kan masih panjang ya. Ya kita kan ibaratnya diskon nih, baru masuk di tengah-tengah. Bentar. Misalkan baru masuk, let's say kita baru di angka berapa nih, 1170, udah di tengah sini, nggak apa-apa kan, potensial upside-nya bisa sampai ke 1285. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk Silo, karena patternnya mulai kelihatan bagus, saya suka. Kalau ngomongin fundamentalnya apa ya, fundamentalnya rumah sakit sih saya nggak ada yang terbaru sih. Mungkin orang-orang yang COVID mulai banyak lagi kali ya. Ya ini cuma nyambungin aja sih.
Tapi secara fundamental saya nggak tahu yang barunya gimana, tapi secara teknikalnya saya cukup suka untuk si Silo ini. Sama tadi satunya apa, Prim ya? Bentar. Royal Prima TBK. Wah, masih jelek. Enggak sih, saya lihat nih. Candlenya merah semua loh. Merah darah loh. Kalau saya ngelihatnya kok, kalau kayak gini, ini kacau sih. Dalam artian lihat nih, orang tuh jualan semua loh. Berarti ya bisa kita asumsikan ada satu institusi besar jualan si Royal Prima ini di harga pasar. Di harga pasar ya, di harga market, langsung dia jualan barang. Dia kayaknya udah pesimis sama sahamnya, nego-nego nggak ada yang mau nampung, ya udah deh kita jualan di harga pasar. Lihat nih, ini nggak ada yang nampung loh. Harganya makin lama makin turun loh, ini jelek banget. Sekarang sih udah kelihatan ya hijaunya ya. Kayak ini orang kuat-kuatan nih. Wih. Saya nggak suka ya sama si Royal Prima ini, lebih baik dihindari dulu. Kalau dibilang bakal bergerak naik nggak? Kalau saya coba coba spekulasi liar ya. Kan saya bilang tadi ada orang jualan nih, ada satu institusi jualan dan ada yang nampung karena kebeli terus di bawah. Orang ada yang nampung di bawah, terus tiba-tiba di sini volume beli kelihatan ke-create nih. Jadi ibaratnya orang yang dari kemarin, dari ini nih, dari bulan Maret sampai sekarang yang nampung, dari bulan Maret sampai sekarang turun, itu jualannya udah habis. Sisa orang yang mau ngebelinya aja, ibaratnya orang ngebeli masih punya duit nih, kayak nampung aja sini bro, lu kalau mau jualan aja, gue tampungin terus. Jadi kelihatan nih di sini, dia ngeset harganya, ngeset antri belinya kegedean, langsung didam, habis itu ke-create di sini, volume belinya tiba-tiba jadi naik. Nah kalau kayak gini, kalau dibilang, kalau misalkan saya bilang ya, ini dia naik tiba-tiba, teman-teman harus hati-hati. Mungkin bisa ke-create, bisa ke-katrol naiknya, tapi pasti kan orang akan sedikit curiga ya, apalagi bandarnya, itu ngomongnya dalam tanda kutip market makernya lah. Itu pasti bakal nggak mau, akan ada orang yang ikut-ikut, akan ada potensi bakal tetap didam sih kalau saya bilang. Jadi kalau mau masuk, saya nggak rekomendasiin, tapi ada potensi si Prim ini bakal bergerak naik. Tapi saya nggak bilang dalam waktu dekat ya. Saya agak takut sih, lihat deh, candlenya merah semua loh, ini ngeri banget sih ini. Oke, karena udah jam 9 juga, sampai di sini aja ya untuk malam hari ini. Mungkin yang bisa direkap, kayaknya besok hari Selasa itu marketnya bakal sama kayak hari ini, kecenderungan sepi. Tapi apakah sesepi hari ini yang total transaksi value-nya di bawah 10 triliun? Saya sih bilang enggak, walaupun ya mungkin 11 triliunan lah untuk total value transaksi. Saham-saham small mid cap masih bakal mulai bergerak rame. Jadi teman-teman yang suka trading harap hati-hati karena ditakutkan pada nyangkut. Jangan sampai momen Santa Claus Rally di bulan Desember nanti teman-teman gagal ngikut karena terlanjur nyangkut di saham-saham small mid caps. Gak ada salahnya buat kita untuk ngisihin budget, karena ya let's say 1 minggu terakhir sebelum akhir bulan Desember kan pasti akan ada Santa Claus Rally. Saham-saham big caps biasanya juga kita coba mulai pantengin aja yang masih menarik apa. Saya sih sukanya BRI, BNI, Telkom masih oke. Astra ya so-so lah, United Tractor, ITMG kalau teman-teman suka batu bara. Ya sama saham-saham defensif kayak Indofood, ICBP itu masih oke. Itu buat bekal di Santa Claus Rally di bulan Desember ya. Kalau tradingnya SMA oke tadi, lihat wins harus cut loss. Oke? Jadi di situ aja, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.